What a shot that is! From distance! It dipped on Kyle Funny! Nyaris dipecat hingga mengundurkan diri. Beginilah perjuangan STY bersama Timnas Indonesia. Perjalanan Sintayong dalam membangkitkan sepak bola Timnas Indonesia bisa dikatakan penuh liku-liku. Menangani Timnas Indonesia sejak akhir 2019, ancaman pemecatan Sintayong telah keluar dari mulut Ketua Satgas Timnas Indonesia, Syarif Bastaman pada pertengahan 2020. Syarif Bastaman mengaku akan memecat Sintayong lantaran pelatih asal Korea Selatan tersebut menolak kembali ke Indonesia. Padahal saat itu STY enggan kembali ke Indonesia karena pandemi COVID-19 masih tinggi. Karena alasan itu juga STY ingin Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan yang lebih kondusif. Ribut-ribut Sintayong dengan PSSI kembali muncul usai Piala AFF 2020 di mana Indonesia hanya menjadi runner-up. Sintayong disebut tersinggung setelah salah satu anggota Exco PSSI, Haruna Sumitro, mengungkapkan STY sebagai pelatih gagal. Setelah perselisihan tersebut, Sintayong sukses merebut hati pecinta sepak bola Indonesia usai membawa Timnas Indonesia jadi runner-up Piala AFF 2020. Meraih perunggu SEA Games 2021, hingga lolos ke Piala Asia U20 2023 dan Piala Asia 2023. Di luar pencapaian-pencapaian tersebut, STY membuat permainan Timnas Indonesia terlihat lebih menarik, khususnya dengan skuad yang didominasi pemain muda. Alasan Iwan Bule layak dipertahankan sebagai ketum PSSI. Pertama, perhatian kepada pemain Timnas. Iwan Bule bisa dikatakan cukup dekat dengan para pemain Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia hingga tim senior. Hal ini ditunjukkan dari beberapa momen yang dibagikan oleh Iwan Bule. Dalam beberapa kesempatan pemusatan latihan Timnas Indonesia, Iwan Bule juga kerap terlihat hadir dan berbincang bersama dengan pemain hingga staf pelatih. Oleh karena itu, banyak pemain Timnas Indonesia yang memberikan dukungan kepada Iwan Bule di kolom komentar unggahan terbaru Sintayong. Kedua, mendengarkan permintaan netizen. Iwan Bule termasuk sebagai ketum PSSI yang cukup aktif di media sosial dan kerap mengikuti isu ramai di kalangan netizen. Bahkan tidak sedikit Iwan Bule mendengarkan saran atau masukan dari netizen. Sebagai contoh, saat netizen meminta Iwan Bule dan PSSI tidak mengotak-ngatik posisi pelatih Timnas Indonesia dan memperpanjang kontrak Sintayong. Keinginan tersebut tampak akan terrealisasi dengan memberikan perpanjangan kontrak Sintayong hingga 4 tahun. Namun kini situasi berbeda di tengah adanya tuntutan Iwan Bule dan STY out. Ketiga, Liga 1 tak bentrok dengan FIFA Matchday. Di era kepemimpinan Ketua Umum PSSI sebelumnya, kerap terjadi konflik yang bikin jadwal pertandingan Liga bentrok dengan FIFA Matchday. Di era kepemimpinan Iwan Bule, PSSI kini bisa membuat Liga 1 tak bentrok dengan FIFA Matchday. Hal ini sangat positif karena Timnas Indonesia bisa fokus melakoni laga internasional. Selain itu, PSSI di era Iwan Bule juga kerap berusaha mendatangkan lawan dengan kualitas tinggi. Selain menambah pengalaman, hal ini juga berpotensi untuk mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Maksimalkan FIFA Matchday, ranking FIFA Timnas Putri melejit. FIFA Matchday Oktober berhasil dimanfaatkan Timnas Indonesia Putri untuk meraup poin penuh demi melonjakkan ranking FIFA saat ini.
Timnas Putri Indonesia yang semula berada di posisi 101 dunia kini melejit ke peringkat 97 dunia. Dari data ranking FIFA per 13 Oktober 2022, skuad Garuda Pertiwi melejit ke peringkat 97 dengan mengumpulkan 1.213,69 poin. Hal tersebut tidak terlepas dari kemenangan 2-1 atas Singapura. Pelatih Timnas Indonesia Putri Rudi Eka Priambada mengapresiasi dukungan publik tanah air atas keberhasilan Garuda Pertiwi. Naik peringkat ini tentu harus kita disyukuri, namun kita sebagai tim harus menjaga fokus untuk mencapai target peringkat yang lebih tinggi lagi ke depannya, kata Rudi Eka Priambada di laman resmi PSSI. Keberhasilan Timnas Indonesia Wanita memperbaiki peringkat tidak lepas dari banyaknya pertandingan internasional yang diikuti sepanjang musim 2022. Tercatat dari Piala Asia Wanita 2022, AFF Women Championship 2022, AFF U18 Girls Championship hingga terakhir FIFA Matchday Oktober ini. Meskipun begitu, Rudi Eka Priambada mengharapkan tim asuhannya tidak berpuas diri sehingga bisa memenuhi target untuk menembus posisi 17 besar ranking FIFA. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure